Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fuldapi TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah kembali memberikan nikmat yang besar kepada kita, yaitu kita diberi taufik, diberi anugerah nikmat bisa untuk melaksanakan kembali, menyelenggarakan kembali kajian tafsir Mukhtasar Tafsiril Quranil Karim. Dan insya Allah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan mempelajari surat Nuh dari ayat yang pertama insya Allah sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-28. Insya Allah sebelum kita mempelajari makna tafsir daripada surat Nuh ini, kita akan bacakan terlebih dahulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, inilah surat Nuh dari ayat pertama sampai ayat 28. Ayat yang pertama, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Tarakkaz ala qadiyati sabr ad-du'a wa jihadihim fi ad-da'wah min khilal qissati Nuh tathbitan lil mu'minin wa tahdidan lil mukadzibin. Ini merupakan maksud daripada surat Nuh ini, ditegaskan bahwa ini semuanya merupakan pelajaran untuk bersabar bagi para duat, bagi mereka yang berjuang di jalan Allah, sebagaimana yang sudah dicontohkan, diteladankan oleh Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 950 tahun. Oleh karena itu para dai yang berjuang, yang berdakwah hanya beberapa belas tahun, beberapa puluh tahun, hendaknya berkaca dan meneladani kesabaran dari Nabi Nuh alaihissalam yang dimana selama 950 tahun tidak pernah putus di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama, inna ba'athna Nuhan ila qaumihi yad'uuhum liyukhawwifa qaumahu min qabli an ya'tiyahum azabun muji' bisababi ma hum alaihi minasyirki billah. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk berdakwah kepada mereka agar memberikan ancaman kepada kaumnya dengan siksa Allah sebelum siksa Allah itu datang kepada mereka sebab kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, yang dimaksud dengan azab atau siksa yang diancamkan kepada kaum Nabi Nuh ini, sebagaimana yang kita fahami dan ditulis di dalam tafsir At-Tabari, adalah banjir bandang. Artinya apabila mereka mau untuk beriman, mau bertaubat, maka siksa itu tidak jadi untuk diberikan kepada mereka, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Dan Allah tidak menyebutkan ya, di dalam kisah Nuh ini berapa lamanya. Tetapi semua memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, seperti di dalam ayat yang lain disebutkan Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Ya. Dan ini betapapun demikian lama Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tetapi kaumnya tetap di atas kekafiran. Ya. Syekh Sa'di di dalam tafsirnya menegaskan bahwa orang-orang dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka tetap menentang dakwahnya Nabi Nuh, betapapun mereka itu didakwai dalam masa yang sangat lama, dalam masa yang sangat panjang, yaitu 950 tahun. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Qala Nuhun liqaumihi ya qaumi inni lakum mundhirun bayyinul indhar min azabin muji' yantadhirukum illam tatubu ilallah. Wahai kaumku, ini yang sampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya, sesungguhnya saya memberikan atau sebagai pemberi peringatan yang terang benderang kepada kalian dari siksa Allah yang sangat pedih. Siksa itu menunggu kalian apabila kalian tidak bertaubat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatannya ini jelas. Apa yang diperingatkan, yang diperingatkan daripadanya yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Nabi Nuh alaihissalam memperingatkan mereka? Dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mereka diperingatkan oleh Nabi Nuh? Dengan cara berbagai macam cara agar mereka selamat, agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana agar mereka selamat? Dijelaskan dengan terang benderang oleh Nabi Nuh, yaitu dengan cara mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Semuanya sudah jelas. Semua diterangkan dengan sejelas-jelasnya agar mereka selamat. Bagaimana caranya? Supaya selamat hendaknya mereka mentaati dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau tidak, diancam oleh Allah dengan siksanya. Subhanallah, semuanya sudah terang benderang. Tetapi betapapun demikian, mereka tetap ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Wa muqtada inzari lakum an aqula lakum a'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a wattaquhu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wa ati'uni fima amurukum bih. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh intinya adalah ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaitu hendaknya kalian hanya menyembah Allah semata dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Tapi hendaknya kalian hanya beribadah dan berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu, dan takutlah kalian kepada Allah bimtithali awamirihi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan hendaknya kalian mentaati aku terhadap apapun yang aku perintahkan kepada kalian, karena semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, ya, sehingga mereka betul-betul menjauhi kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah. Di antara sarana yang bisa menjerumuskan mereka kepada kesyirikan yaitu misalnya al-ghulu, dan ini juga yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Nanti akan ada penjelasannya pada ayat selanjutnya. Jadi al-ghulu, ya, atau berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, di dalam memuji, ya, di dalam memuliakan orang-orang saleh. Ini akan menjadi sarana yang menyebabkan orang terjerumus kepada kesyirikan seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dibuatkan patung, kemudian mereka disembah. Na'udzubillah. Mari kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang keempat. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Pada ayat yang keempat disebutkan innakum in taf'alu dzalika yaghfirullahu lakum min dzunubikum ma la yata'allaqu bi huquqil ibad. Adapun kalian apabila menjalankan dakwahku ini, yaitu hanya menyembah kepada Allah, ya, menjalankan semua perintah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apa yang akan diberikan oleh Allah? Yaghfir lakum min dzunubikum, maka dosa-dosa kalian, dosa-dosa besar kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selain yang berkaitan dengan hukukul ibad, dosa yang berkaitan dengan manusia. Ya, dosa yang berkaitan dengan manusia ini tidak bisa untuk diampuni oleh Allah, harus diselesaikan dengan sesama manusia juga. Ya, jadi nanti apapun yang terkait dengan hak adami, yaitu persoalan yang terjadi antara manusia dengan sesamanya, itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Harus terjadi sulh,
perdamaian di antara mereka, atau kalau tidak nanti akan dibalas ya di akhirat. Orang yang mengambil misalnya barang atau uang atau harta orang lain, maka kalau tidak dia selesaikan di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Dengan cara apa? Karena di akhirat tidak ada uang, tidak ada harta, tidak ada materi, diselesaikan dengan kebaikan orang itu diambil untuk kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi sewaktu di dunia. Na'udzubillah. Maka harus diselesaikan urusan yang berkaitan dengan sesama manusia. Selanjutnya, wa yutil amada ummatakum fil hayati ila waqtin muhaddadin fi ilmillah, dan dia Allah akan memperpanjang usia kalian dalam kehidupan dunia sampai pada waktu yang Allah tentukan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Usianya akan dipanjangkan oleh Allah. Ta'murunal ardha mastaqamtum ala dzalik, dan kalian akan memakmurkan bumi ini selama kalian istiqamah di atasnya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi sebab kemakmuran yang Allah berikan di dunia ya. Innal mauta idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamuna labadartum ilal imani billahi mimma antum alaihi minasyirki wad-dhalal. Sesungguhnya kematian itu apabila sudah datang tidak bisa diundurkan. Andai kata kalian tahu masalah ini, tentu kalian akan bersegera untuk iman kepada Allah dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah, daripada terus-menerus di atas kesyirikan dan kesesatan. Karena kalau sudah mati, sudah tidak ada kesempatan untuk bertaubat, tidak ada lagi kesempatan untuk beriman. Maka di sini juga disebutkan, misalnya dalam tafsir As-Sa'di, bahwa kalau kalian itu bertakwa, maka akan diampuni dosa kalian, dan kalian akan dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya diberi pahala. Kemudian akan diberikan kenikmatan ketika di dunia. Orang yang bertaubat kepada Allah ya, tidak saja dijanjikan nanti di akhirat, ketika di dunia sudah diberikan kenikmatan, sehingga tidak dibinasakan, tidak disiksa oleh Allah di dunia, kecuali jika sudah datang takdirnya dia ini nanti ya, meskipun tidak dibinasakan, artinya ketika dia betul-betul bertaubat kepada Allah, siksa yang seandainya dia durhaka kepada Allah akan ditimpakan. Nah, ketika dia bertaubat, ketika dia beriman ya, kembali kepada Allah, maka siksa yang sedianya akan diancamkan dan diturunkan itu dicabut atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kenikmatan sampai pada masa yang Allah tentukan. Wa yuakhirukum, ya, disebutkan di sini inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ya, wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Ya. Jadi Allah tidak akan menyiksa kalian sampai ajal menjemput kalian. Kalau sudah beriman, bertakwa, bertaubat kepada Allah. Ya. Dan seseorang itu ketika sudah beriman, inilah menjadi sebab sarana dia selamat. Akan tetapi jika maut sudah menjemput tetapi dia belum juga beriman, tidak bisa lagi dia punya kesempatan untuk beriman dan bertaubat. Maka diingatkan, idza jaa la yuakhkhar. Apabila sudah datang kematian tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda. Langsung seseorang itu tertutup semuanya. Kalau sudah mati, maka harus segera bertaubat kalau tahu tentang apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh menyampaikan keluhannya kepada Allah. Dia tidak mengeluh kepada manusia. Dia mengeluh, mengadukan urusannya kepada Allah. Rabbi, perhatikan, Rabbi. Jadi dia mengeluhnya kepada Allah. Rabbi, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah mendakwai kaumku siang malam.
Ya. Da'utu qaumi ila ibadatika wa tauhidika lailan wa naharan bistimran. Saya sudah terus berusaha mendakwai kaumku agar mereka beribadah kepadamu ya Allah siang malam terus menerus. Mengeluhnya kepada Allah bukan kepada manusia. Tapi apa yang terjadi dengan usaha keras yang sedemikian luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh selama 950 tahun siang malam tidak pernah berhenti. Apa hasilnya? Falam yazidhum du'ai illa firara. Falam tazidhum da'wati lahum illa nufuran wa bu'dan mimma ad'uhum ilayhi. Dakwahku yang siang malam sepanjang selama 950 tahun itu tidaklah menambah mereka kecuali semakin jauh, ya, semakin mereka lari, tidak mau mendengarkan dakwahku. Nah, ini keluhan Nabi Nuh kepada Allah. Beliau mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga disebutkan, ya, disebutkan falam yazidhum du'ai illa firara di dalam kisah yang disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Orang-orang kafir di zamannya Nabi Nuh ini sampai-sampai di dalam penolakannya terhadap dakwah Nuh, mereka membawa anak-anaknya dibawa kepada Nabi Nuh, ya. Bagaimana luar biasa penentangan mereka kepada Nabi Nuh sampai kepada anak cucunya. Anak-anaknya dibawa kepada Nabi Nuh, kemudian disuruh melihat Nabi Nuh, lalu dikatakan, ini orang jangan sampai membuat kamu tersesat. Jangan ikuti dia dan jangan sampai dia menyesatkan kamu. Ini anak-anaknya, ya, diberikan pendidikan untuk kesesatan, ya. Nabi Nuh yang mengajarkan ketaatan, mengajarkan supaya mereka menjadi orang yang taat kepada Allah, justru oleh ayah-ayah mereka dikatakan ini adalah orang yang sesat. Jangan ikuti, kalian jangan mengikuti orang ini, jangan sampai kalian disesatkan oleh orang ini. Terus kemudian ayahnya ini mengatakan, dulu sewaktu ayah masih kecil juga seperti ini. Ayah saya membawa saya kepada orang ini, maksudnya Nabi Nuh, dan kemudian saya diperingatkan untuk tidak mengikuti dia supaya kami tidak tersesat. Na'udzubillah. Nah, inilah penentangan yang luar biasa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, seperti yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Ya. Ayat yang ketujuh, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, ayat yang ketujuh, wa inni kullama da'awtuhum ila ma fihi sababu ghufrani dhunubihim min ibadatika wahdaka wa min ta'atika wa ta'ati rasulika saddu adhanahum bi asabi'ihim. Dan sesungguhnya ketika saya mendakwai mereka, padahal dengan dakwah ini menyebabkan mereka akan diampuni oleh Allah kalau mereka mau untuk mengikuti dakwah ini. Ya, mereka akan diampuni dakwah oleh Allah dengan mengikuti aku, yaitu dengan mereka menyembah kepada Allah semata, ya. Tetapi apa yang terjadi? Saddu adzanahum, mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari jemari mereka. Liyamna'uha min sama'i da'wati, supaya tidak mau atau tidak terdengar dakwah seruan, ya, ajakan dakwahnya dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sampai telinga mereka ditutup dengan jari mereka. Na'udzubillah. Wa ghattu wujuhahum bi thiyabihim hatta la yarawni. Kemudian mereka punya pakaian, ya, pakaiannya dicopot, ya, lalu diletakkan di wajah mereka supaya tidak bisa melihat Nabi Nuh, ya. Jadi tidak mau mendengar, juga tidak mau melihat Nabi Nuh. Wastamarru ala ma hum alaihi minasyirki. Supaya apa? Supaya tidak mendengarkan dakwah tauhid dan agar mereka tetap di atas kesyirikan. Wa takabbaru an qabuli ma ad'uhum ilaihi, dan mereka sombong, ya, tidak mau menerima dakwah yang aku sampaikan.
Karena memang al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia, meremehkan manusia. Tidak mau tunduk kepada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, ini apa yang mereka lakukan menunjukkan betapa sangat luar biasa penentangan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh kepada dakwah Nabi Nuh sampai kepada anak cucu mereka. Diajari untuk durhaka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Thumma inni da'utuhum jihara. Nah, ini merupakan keluhan, ya, betapa sarana dakwah apapun sudah dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Thumma inni ya Rabb da'utuhum alaniyah. Ya Allah, saya sudah mengajak, mendakwai mereka secara terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Thumma inni rafa'tu lahum sauti bid-da'wah. Saya seru mereka dengan suara keras dalam dakwah saya. Wa asrartu israran khafiyya, dan aku rahasiakan dakwahku kepada mereka. Wa da'autuhum bi sautin munkhafidh, dengan suara pelan, ya. Munawwa'an lahum uslubu da'wati. Segala macam sarana dakwah media sudah saya lakukan. Cara, metode apapun sudah dikerjakan selama 950 tahun. Ya. Disebutkan, ya, bahwa menurut Imam Sa'di di dalam tafsirnya, saya datangi dari pintu ke pintu supaya bisa mereka mau berdakwah dari pintu ke pintu. Ya, selain dakwah secara langsung di hadapan mereka, ya, secara terang-terangan, Nabi Nuh datang satu persatu dari pintu ke pintu rumah mereka agar mau mendengarkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Orang kalau datang ke rumah satu persatu, ini berbeda dengan kalau bersama orang banyak, ya. Dilakukan persuasif, pendekatan dengan hati, ya. Tetapi meskipun begitu, yang dilakukan oleh Nabi Nuh semuanya dengan segala kerendahan hati. Beliau datang satu persatu ke rumah-rumah mereka, tetapi tetap tidak mau beriman. Ini hati dari mana dibuatnya, ya. Ini kerasnya hati, kalau sudah seperti itu tidak bisa ditebus oleh hidayah, oleh kebenaran, ya. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa didatangi satu persatu dan didakwai secara sembunyi-sembunyi, ya, dibisiki satu persatu dengan dakwah ini, ya, dalam rangka supaya lebih mudah untuk menerima. Tetapi ternyata tidak demikian. Nah, itulah orang-orang yang keras hatinya, tidak mau menerima kebenaran. Ya, selanjutnya ayat yang ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Maka aku sampaikan kepada mereka, saya sampaikan, utlubul maghfirah min rabbikum bittaubah ilaih. Mintalah kalian ampun kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Innahu subhanah kana ghaffaran lidzunubi man taba ilaihi min ibadihi. Karena Allah itu maha pengampun terhadap dosa hamba-hambanya yang mau untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di sini artinya merupakan seruan agar mereka bertaubat, ya. Karena pasti taubat mereka, kalau mereka bertaubat, diterima oleh Allah. Meskipun mereka punya dosa kekufuran, dosa kesyirikan. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, di dalam ayat ini ada faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya. Maka niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras. Di sini menurut tafsir Ibnu Katsir disunnahkan ketika salat istisqa, ya, supaya membaca surat Nuh.
Karena di situ disebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jadi kalau orang itu minta ampun kepada Allah, banyak istighfar, maka di antara yang Allah berikan, di antara nikmat yang Allah anugerahkan yaitu hujan yang deras seperti yang mereka inginkan. Nah, ayat berikutnya wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Naam. Fa innakum in fa'altum dzalika yunzilullahu 'alaikumul matar mutatabi'an kullama ihtajtum ilaih fala yusibukum qahd. Jadi kalau ini dilakukan, mereka bertaubat, meminta ampun, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan. Dan wa yukatsiru amwalakum wa auladakum. Allah akan membuat banyak. Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum basatin ta'kuluna min thimariha. Dan Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang kalian bisa makan dari buah-buahan yang ada di dalamnya. Wa yaj'al lakum anhara tasrabuna minha wa tasquna zuru'akum wa mawashikum. Dan Allah akan memberikan kepada kalian sungai-sungai, ya, yang kalian bisa minum air segar darinya dan juga bisa memberikan minum kepada seluruh binatang ternak kalian. Subhanallah. Inilah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, bahwa ini istighfar ini orang yang betul-betul mau senantiasa beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan puncak kelezatan dunia kepadanya. Apalagi yang diperlukan, karena semuanya sudah diberikan hujan, ya, diberikan harta yang banyak, anak-anak yang banyak, kemudian diberikan kebun, diberikan sungai, apalagi yang kurang. Inilah yang sehingga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, orang yang mau beristighfar, mau minta ampun, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni, ya, kembali kepada Allah. Orang yang seperti ini dijanjikan oleh Allah puncak kelezatan dunia. Subhanallah, ya. Nah, disebutkan di dalam tafsir At-Tabari bahwa seseorang itu, khususnya kaumnya Nabi Nuh, ketika mereka mengukur standar dari segala sesuatunya adalah urusan dunia, ya, mereka terpukau dengan dunia, ya. Mereka betul-betul menjadi hamba dunia. Maka cara untuk mengajak mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka iming-iming atau balasan. Andai kata mau bertaubat, Allah juga akan berikan dunia kepada kalian. Nah, sehingga kalian akan diberikan tidak hanya dunia dengan taubat ini, tetapi juga akan diberikan kebahagiaan, keselamatan di akhirat nanti. Nah, ayat yang berikutnya surat Nuh ayat yang ke 13, malakum la tarjuna lillahi waqara ma sya'nukum ya qaum la takhafuna 'azamatallah haitsu ta'sunahu duna mubalat. Wahai kaum, kenapa kalian tidak takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian banyak berdurhaka, banyak berbuat maksiat tanpa mempedulikan apapun? Apakah kalian tidak takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalian sama sekali tidak memuliakan dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perilaku seperti ini. Seolah-olah kalian tidak memahami tentang keagungan Allah, ya. Jadi ini pertanyaan besar. Bagaimana mereka hidup di dunia ini dan mereka yang menciptakan adalah Allah, tetapi mereka justru durhaka kepada Allah. Maka di sini ada alasan-alasan. Pada ayat berikutnya Allah memberikan argumentasi kenapa mereka ini kok tidak mau mengagungkan Allah, padahal semestinya harusnya mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat kenapa mereka harus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad khalaqakum atwara. Sungguh Allah itu telah menciptakan kalian dalam tahapan-tahapan. Min nutfatin fa'alaqatin fa mudghah. Mulai dari setetes air mani, kemudian alaqah, ya, menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging.
Wa qad khalaqakum atwara. Di dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa bertahapnya penciptaan manusia itu pertama ada di dalam perut ibunya, ya. Kemudian pada saat dia dalam susuan, ini tahapan manusia. Tadi disebutkan tahapan dari air mani, kemudian segumpal darah, lalu segumpal daging. Tahapan yang lain sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, ya, disebutkan bahwa tahapan itu adalah tahapan ketika dia berada di dalam perut ibunya, kemudian dalam masa susuan, lalu masa kanak-kanak. Setelah masa kanak-kanak, masa tamyiz, dia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, ya, yang bahaya dengan yang tidak membahayakan. Kemudian setelah masa tamyiz, masa remaja, lalu masa muda, lalu masa tua, dan sampai kemudian meninggal dunia. Nah, ini adalah tahapan-tahapan proses dari penciptaan manusia dengan masa atau tahapan-tahapan yang sedemikian banyak. Nah, mestinya seseorang yang merenungkan tentang penciptaan dirinya secara bertahap itu, dia tahu siapa penciptanya, yaitu Allah, kemudian mengagungkan Allah, lalu mentaatinya dan menjauhi larangannya. Ya. Dan di sini disebutkan, ya, ketika Allah menyinggung tentang sesuatu yang Allah ciptakan dari awal, manusia ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini menunjukkan bahwa Allah kuasa untuk mengembalikan manusia dari mati untuk kembali dihidupkan. Dari asalnya tidak ada menjadi ada itu mudah bagi Allah, apalagi sekedar menghidupkan kembali setelah Allah matikan. Nah, ini logikanya sederhana, tetapi orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Allah, mereka menganggap ini mustahil. Padahal mereka semestinya melihat apakah dia sebelumnya ada? Tidak ada. Siapa yang mengadakan Allah? Bagaimana caranya, tahapannya, prosesnya panjang. Ada tahapan-tahapan. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari disebutkan tahapan itu adalah dari tanah, ya. Kemudian dari setetes air mani, lalu segumpal darah, segumpal daging, lalu tulang itu dibungkus dengan daging sampai menjadi manusia yang sempurna. Ini semua tahapan-tahapan disebutkan oleh para ulama di dalam tafsir mereka, menegaskan tentang betapa manusia itu diciptakan oleh Allah secara bertahap, proses dari satu masa ke masa yang lain, dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mestinya ini menjadikan manusia mengagungkan Allah, karena Allah memang maha agung, ya. Selanjutnya, wa qad khalaqakum atwara alam taraw kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa alam taraw kaifa khalaqallahu sab'a samawatin sama' fawqa sama'. Apakah kalian tidak melihat, ya, tentang ciptaan Allah, yaitu berupa 7 langit yang satu di atas yang lainnya, ya. 7 langit ini, 7 lapis langit ini Allah ciptakan satu di atas yang lainnya sampai langit yang ke-7, ya. Jadi ini juga menunjukkan Allah menciptakan langit yang ke-7, ya, atau 7 lapis langit ini menunjukkan keagungan Allah. Pertama tadi Allah menegaskan malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan, tidak takut sehingga tidak mengagungkan Allah, tidak takut kepada Allah dan kalian tidak mengagungkannya. Padahal Allah yang menciptakan kalian, ya, dari proses awal dari tanah sampai kemudian menjadi manusia yang sempurna, ya. Lalu Allah kemudian menunjukkan keagungannya yang lain, yang lebih besar dari manusia penciptaannya, yaitu langit. Ada 7 lapis langit, ya. Nah, ini menunjukkan betapa manusia itu kalau dia tidak mengagungkan Allah, dia betul-betul tidak tahu diri, karena Allah itulah yang menciptakan semuanya, ya. Kemudian Allah menunjukkan lagi tentang keagungannya, ya. Ini dalil-dalil yang Allah berikan kepada kita agar kita membuka mata hati kita, ya.
Selanjutnya, wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alas syamsa siraja. Ya. Ayat yang ke-16. Wa ja'alal qamara fis sama'id dunya minhunna dhiya'a, dan Allah menjadikan bulan yang berada di langit dunia, ya. Di langit yang paling dekat dengan dunia, dengan bumi. Dhiya'an. Allah menjadikan bulan itu cahaya, ya, dia bisa memancarkan cahaya yang menerangi malam, ya. Li ahlil ardi, untuk penduduk bumi. Ketika ada bulan maka menjadi terang benderang. Asalnya malam gelap gulita, tetapi Allah menjadikan bulan ini sebagai cahaya bagi penduduk bumi, ya. Wa ja'ala syamsa mudhi'ah, dan Allah menjadikan matahari itu memiliki sinar yang akhirnya menjadikan siang itu begitu terang benderang. Ini menunjukkan keagungan Allah, ya, menunjukkan keagungan Allah, dan juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang banyak, ya, dengan adanya matahari, dengan adanya bulan. Andai kata tidak ada matahari, tidak ada kehidupan. Dan inilah di antara yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya ini. Yang termasuk menciptakan matahari dan bulan yang memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk manusia. Maka dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, bukan untuk didurhakai. Baik. Selanjutnya ayat yang ke-17, ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata wallahu khalaqakum minal ardi, ya. Allah menciptakan kalian dari bumi, ya, minal ardi bi khalqi abikum Adam, dengan menciptakan ayah atau nenek moyang kalian yaitu Adam alaihissalam min turab, dari tanah. Thumma antum tataghadzawna bima tumbituhu lakum. Lalu kalian dari tanah ini mencari penghidupan, kalian makan, minum, semuanya dari tanah. Sehingga kalian tumbuh dengan tanah ini. Semua yang kita makan asalnya dari tanah. Yang kita minum dari tanah. Ya, ayah atau nenek moyang kita Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, dan yang menghidupkan kita, yang membesarkan kita, makan minum kita semuanya juga dari tanah. Makanya disebutkan di sini di dalam ayat yang ke-17, wallahu ambatakum minal ardi nabata, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian, ya, menjadikan kalian ini bisa tumbuh dari mana? Dari tanah, ya. Maka jangan sombong, manusia itu aslinya dari tanah yang selalu kita injak-injak. Aslinya adalah dari tanah yang rendah, ya. Maka manusia harus tawadhu. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ayat yang berikutnya, yang ke-18, thumma yu'idukum fiha ba'da mautikum. Tapi setelah kalian nanti mati akan dikembalikan lagi ke tanah. Asalnya dari tanah, hidup di atas tanah, lalu dikembalikan ke dalam tanah ketika kita mati. Thumma yukhrijukum lil ba'thi minha ikhraja. Tapi ketika hari kebangkitan nanti kita akan dibangkitkan kembali dari tanah. Subhanallah. Ini semua yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah. Maka malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian itu tidak takut kepada Allah, tidak takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya ini, yang karenanya kalian harus beribadah hanya kepada Allah. Selanjutnya, wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah masih terus memberikan kepada kita untuk mau membuka mata hati kita bagaimana kekuasaan Allah. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah dia yang menjadikan bumi itu mabsutatan muhayyatan lisukna. Bumi dijadikan oleh Allah terbentang, terhampar luas supaya bisa untuk dihuni oleh manusia, ya. Litasluku minha subulan fijaja,
ya, raja'a an tasluku minha turqan wasi'a sa'yan lil kasbil halal, supaya kalian bisa untuk berjalan di jalan-jalannya yang luas, ya, dalam rangka untuk mencari rizki yang halal. Litasluku minha subulan fijaja, ya. Jadi Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan, ya, dan diteguhkannya bumi ini supaya tidak goncang, supaya tidak labil dengan gunung-gunung yang kokoh dan menjulang tinggi, ya. Semuanya itu supaya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Qala Nuhur Rabbi'ah, setelah diberikan penjelasan sedemikian banyak keagungan kekuasaan Allah untuk manusia ini, untuk kaumnya Nabi Nuh, semua sudah dijelaskan, ya, tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Demikian agungnya kekuasaan Allah tidak membuka mata hati mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh setelah itu? Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, ya, pada ayat yang ke-21. Nuh berkata, ya Rabb, inna qaumi asawni fima amartuhum bihi min tauhidika wa ibadatika wahdak. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku mereka durhaka terhadap apa yang aku dakwahkan, yang aku perintahkan kepada mereka untuk mentauhidkanmu, untuk beribadah hanya kepadamu. Sebaliknya mereka mengikuti orang-orang bodoh, pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang di mana mereka itu engkau memberikan nikmat kepada mereka dengan harta dan anak yang banyak. Falam yajidhum ma an'amta bihi alaihim illa khasara. Betapapun nikmat itu banyak sekali engkau berikan, engkau anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun anak-anak, jabatan dan seterusnya, tidak membuat mereka mendapatkan atau beriman kepada Allah SWT, dan akhirnya mereka tidak mendapatkan kecuali khasara, kerugian. Haitsu izdadu dhalalan fid dunya wazdadu iqaban fil akhirah, sehingga mereka terus berada di atas kesesatan, bertambah kesesatannya di dunia, dan mereka akan mendapatkan siksa ketika di akhirat. Ayat yang ini menegaskan tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam sudah merasa kewalahan untuk mendakwai kaumnya. Semua cara, metode, sarana dakwah sudah dilaksanakan semuanya, tetapi tidak membuat mereka beriman, kecuali hanya sedikit saja. Wa makaru makran kubbara, tapi sebaliknya mereka semakin melakukan makar, ya, makran aziman, yaitu makar yang besar, sehingga menjadikan orang-orang yang dari kalangan pengikut mereka semakin tersesat. Ini ayat yang ke-21, ya. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara, ya. Mereka mengajak kepada kesyirikan, ya. Ini yang mereka lakukan dengan makarnya, ya. Lalu mereka mengajak kepada fanatik, ya, fanatisme terhadap nenek moyang yang berada di atas kesyirikan, ya, agar mereka menyembah seperti yang disembah oleh nenek moyang mereka, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembah berhala-berhala mereka. Dan ini orang-orang yang disembah oleh orang-orang dari kaumnya Nabi Nuh, disebutkan di sini, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, ya. Mereka mengatakan kepada pengikut-pengikut mereka, la tatruku ibadat alihatikum, jangan kalian meninggalkan untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan sesembahan kalian, ya. Jangan sampai lupa dan meninggalkan beribadah kepada Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Dan ini adalah nama berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, ya. Jadi disebutkan bahwa Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr ini adalah dahulunya adalah nama orang-orang saleh dari kalangan mereka, ya, dari kalangan
orang-orang saleh ya yang ada sebelum mereka. Nah, ketika mereka wafat, setan menggoda ya kepada kaumnya untuk membuat patung sebagai pemuliaan, penghormatan kepada orang-orang saleh ini, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, supaya mereka bersemangat untuk beribadah pada saat melihat patung-patung ini. Nah, berlalulah masa sehingga mereka generasi awal ini meninggal dunia, lalu berganti generasi. Setan membisikkan kepada generasi berikutnya dan mengatakan bahwa nenek moyang mereka dahulu adalah menyembah patung-patung ini, Wat, Yaghus, Suwa, Ya'uq dan Nasr. Akhirnya mereka menyembah patung-patung ini. Ya, dan inilah yang akhirnya membuat mereka tetap bersikukuh di atas kesyirikan. Ya. Jadi apa awalnya menyembah kepada orang-orang saleh, berlebihan di dalam menghormati, memuliakan, mengagungkan orang saleh. Ini diantara sarana yang membuat orang terjerumus kepada kesyirikan. Itu sudah pernah terjadi pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Maka hati-hati kaum muslimin, jangan sampai berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang yang kita muliakan, karena bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, akan mengagungkan yang menjadikan kita terjerumus kepada kesyirikan seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ayat berikutnya, wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimin illa dhalala. Ya. Jadi mereka ini betul-betul sudah menyesatkan banyak orang. Ya. Wala tazid ya Rabb al-zalimin li anfusihim bil israr 'ala al-kufri wal ma'asi illa dhalalan 'anil haqq. Ya. Karena sudah putus asa Nabi Nuh, ya, kemudian mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka semakin menyesatkan orang banyak, menyesatkan anak cucunya. Maka Nabi Nuh berdoa, la tazidil zalimina illa dhalala. Jangan tambahkan kepada orang-orang zalim itu kecuali semakin jauh dari kebenaran, semakin tersesat. Ya sudah, karena Nabi Nuh disampaikan kepada beliau oleh Allah bahwa tidak lagi ada yang mau beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman, yang nanti kemudian diselamatkan di perahu Nuh alaihissalam. Ya, karena itulah maka beliau berdoa dengan ini, wala tazidil zalimina illa dhalala. Jangan engkau tambahkan untuk orang-orang yang zalim kecuali kesesatan, yaitu jauh dari kebenaran. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Ya. Maka di sini pada ayat yang ke-24 tadi disebutkan bahwa karena tidak mungkin lagi ada yang beriman dari umat Nabi Nuh sebagaimana yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, maka beliau mendoakan buruk, ya, mendoakan kesesatan atas kaumnya. Ya, karena memang kaum itu kalau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sesat semakin berbahaya. Ini kalau dibiarkan akan menjadi persoalan besar, kesesatan itu akan menjadi turun-temurun. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa supaya orang-orang yang menjadi pemimpin di atas kesesatan itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana sebelumnya beliau juga meminta agar mereka itu juga disesatkan oleh Allah dari kebenaran. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Jadi mereka ini didoakan dengan kesesatan. Yang kedua, karena itu maka ughriqu, mereka lalu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang ketika di dunia. Fa udkhilu nara, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Doa ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa terhadap Fir'aun dan orang-orang yang sejenis Fir'aun. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu
hatta yarawul adzabal alim. Ini doanya Nabi Musa kepada Fir'aun dan orang-orang yang seperti Fir'aun. Ya Allah, ya, hancurkanlah, binasakanlah hartanya Fir'aun dan tutuplah hatinya Fir'aun, karena mereka tidak mungkin lagi beriman sampai mereka yarawul adzabal alim, melihat dan menyaksikan sendiri, mengalami sendiri al-adzab al-alim, siksaan yang pedih, ya. Nah, selanjutnya pada ayat yang ke-26, wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ini juga doa Nabi Nuh supaya tidak lagi ada orang yang kafir di muka bumi, karena kekafiran mereka ini, ya, menjadi sebab dari kekafiran anak cucu mereka, ya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Di dalam ayat yang ke-26 ini Nabi Nuh alaihissalam mendoakan, lamma akhbarahu Allahu annahu la yu'mina min qaumihi illa man qad aman ya rabbi la tatruk 'alal ardi minal kafirina ahada. Ya, Allah sudah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak mungkin ada lagi orang yang beriman dari kaumnya kecuali yang sudah beriman. Maka doanya, ya Allah, jangan lagi ada Engkau tinggalkan orang-orang kafir di atas muka bumi ini meskipun hanya satu orang. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Innaka ya Rabb, kalau Engkau, ya Allah, meninggalkan, ya, ada yang tertinggal dari mereka, dari orang-orang kafir masih ada, meskipun hanya satu orang yang tertinggal di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan orang-orang yang beriman. Wala yalidu illa sahiba fujurin la yuti'u. Dan tidak akan mereka ini bisa melahirkan generasi yang beriman. Mereka akan melahirkan anak-anak yang fajir, yang banyak berdosa. Wa syadidu kufrin la yashkuruka ala ni'amika. Dan akan banyak mengkufuri, mengingkari nikmatmu, ya, yang segitu banyak nikmat itu. Jadi mereka tetap akan menjadi orang-orang yang kafir. Maka jangan ada lagi orang kafir di atas muka bumi, ya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tajidil zalimina illa tabara. Jadi doanya Nabi Nuh dikabulkan, ya, sehingga seluruh orang kafir di muka bumi pada zamannya Nabi Nuh semuanya tidak tertinggal satupun, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang. Sampai anaknya sendiri, meskipun anaknya Nabi Nuh, tapi karena tidak beriman maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian seperti yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi harus dipahami doanya Nabi Nuh ini karena apa? Karena sudah diberikan wahyu oleh Allah, tidak ada lagi kaummu yang mau beriman setelah yang beriman yang bersama kamu. Nah, sementara Nabi Nuh sudah berdakwah selama 950 tahun. Mereka tetap tidak mau beriman. Maka akhirnya itulah doanya Nabi Nuh, ya, mendoakan kebinasaan untuk kaumnya yang sudah keterlaluan, sudah ratusan tahun didakwai tetapi mereka tidak mau beriman, malah mengajak anak cucunya untuk tetap di atas kekafiran, ya. Nah, maka di sini wala yalidu illa sahiba fujurin la yuti'uka wa syadidu kufrin la yushkuruka ala ni'amik. Jadi tidak mungkin mereka itu akan melahirkan kecuali generasi yang fajir, yang banyak durhaka dan yang banyak kufur nikmat atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, lalu yang terakhir doanya Nabi Nuh adalah Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara, ya. Rabbighfirli dzunubi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Nabi Nuh seorang nabi terus memohon ampun kepada Allah, beristighfar terus, bertaubat kepada Allah.
Beliau menyebutkan dalam doa yang pertama beliau ucapkan Rabbighfirli dzunubi, ya. Rabbighfirli maksudnya Rabbighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Waghfirli walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan ini doa waghfir li walidayya artinya bahwa kedua orang tuanya Nabi Nuh alaihissalam adalah orang-orang yang beriman, sehingga didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tidak mendoakan anaknya yang durhaka, tapi di sini beliau mendoakan kedua orang tuanya yang beriman. Wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin, dan mereka yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan atau orang itu orang yang beriman, dan tolong juga ya Allah ampunilah untuk orang-orang yang beriman laki-laki maupun yang perempuan, wala tazidil zalimina illa tabara wala tazid al-zalimina li anfusihim bil kufri wal ma'asi illa halakan wa khusrana. Dan janganlah engkau ya Allah menambahkan kepada orang-orang yang zalim itu, ya, yang zalim dengan kekafirannya, yang zalim dengan kemaksiatannya, kecuali kebinasaan dan kerugian yang nyata. Inilah kisah. Satu surat ini seluruhnya, ya, berbicara tentang kisah dakwah Nabi Nuh, suka duka dakwah Nabi Nuh yang lebih banyak dukanya, ya, dari romantika dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Saking begitu beratnya dakwah yang juga merupakan dakwah paling lama, di antara paling lama itu dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun. Meskipun demikian, dakwah ini tidak menghasilkan kecuali sedikit saja orang yang beriman kepada beliau. Hanya satu perahu yang mereka selamat di dalam banjir bandang yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Allah menurunkan banjir bandang dari atas langit, kemudian juga Allah memancarkan air dari dalam perut bumi, sehingga bertemulah dua sumber air tersebut, akhirnya menenggelamkan seluruh penduduk bumi yang kafir, dan akhirnya setelah itu yang tinggal di atas muka bumi adalah orang-orang yang beriman. Meskipun demikian, setelah Nabi Nuh dan kaumnya yang seluruhnya beriman, masih juga kemudian melahirkan orang-orang yang kafir. Ya, mudah-mudahan kita seluruhnya terus diberikan taufik oleh Allah sehingga menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan mudah-mudahan kita seluruhnya dikumpulkan oleh Allah di dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Dan kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.